Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa kripto ya. Kita akan mulai dulu dari Cardano. Saya akan coba lihat dulu dari chart weekly. Koin Cardano ini dalam beberapa minggu yang lalu ini lumayan booming ya. Karena ada perubahan mainnet ya dari Seli ke Gogun. Di mana kedepannya Cardano akan ada integration dari smart contract ya. Dan kemungkinan besar ini yang mendorong kenaikan Cardano sampai lumayan tinggi ya. Dari area 0,3 dolar, sekarang sudah 1,2 dolar. Ini kenaikannya sudah lumayan tinggi, udah 300-an%. Dan kalau kita perhatikan, ini secara weekly candle-nya masih lumayan bullish. Walaupun di minggu ini saya melihat indecisive candle ya, di mana nih candle-nya sudah mulai ada wick yang lumayan panjang di atas dan di bawah. Dan biasanya nih salah satu petanda ya, kalau kita sudah mulai dekat dengan top-nya. Nah, top yang saya maksud ini kemungkinan besar hanya merupakan top dari wave 3 ya, kalau kita hitung secara Elliott wave. Apakah kita masih mungkin untuk naik ke area 1,8? Sebenarnya masih mungkin. Tapi untuk resikonya sekarang sudah lumayan tinggi buat Cardano sendiri. Kecuali kita hanya trade jangka pendek ya. Sekarang saya akan coba balik ke daily. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada satu pattern di daily yang lumayan menarik. Dan sampai sekarang kita masih gagal break dari pattern tersebut. Ini merupakan pattern dari ascending broadening wedge. Saya akan cenderung lebih bullish kalau kita bisa break dan close di atas 1,45 ya, di area daily. Kalau kita bisa break di atas itu, kemungkinan besar kita bisa naik sampai ke 1,8 atau bahkan 2 dolar. Nah, biasanya setelah perubahan mainnet terjadi, kemungkinan besar akan terjadi penurunan. Jadi kita harus pantau juga ya. Karena kemarin buat yang mainnet seli juga gitu, di mana harga didongkrak naik, kemudian saat hari H-nya, harga mulai sideways, kemudian dia turun. Ini penurunannya lumayan. Kalau nggak salah ada sekitar 40% ya. Ya, ada sekitar 50% dari topnya. Jadi untuk koin seperti Cardano ini, penurunannya juga bisa lumayan dalam. Nah, kalau kita masih gagal break di atas area 1,45, saya ekspektasikan kita bisa break dan turun ya. Mungkin ke area 0,8 kembali. Nah, ini dengan catatan kalau kita gagal break di atas 1,45. Tapi kalau newsnya berhasil mendongkrak Cardano untuk naik dan close di atas 1,45 dolar, kemungkinan besar kita akan melihat harga menyentuh area 2 dolar sebelum penurunan terjadi. Nah, ini bisa jadi kemungkinan dari wave 3 extension ya, di mana harganya terdongkrak ke 2 dolar. Nah, setelah itu baru kita akan melihat adanya retracement. Retracement dia bisa turun ke area 0,5 Fibonacci retracement atau mungkin hanya 0,382. Tapi harusnya dia akan turun lagi ke area 0,5 karena biasa Cardano pergerakannya lumayan volatile, jadi kenaikan dan penurunannya biasanya lumayan cepat. Dari sini baru kita bisa ekspektasikan wave 4-nya sudah berakhir dan kita baru bisa ekspektasikan adanya kenaikan yang lebih tinggi lagi. Ini bisa bawa Cardano mungkin naik di atas 3 dolar. Jadi ini merupakan prediksi yang lumayan bullish ya buat Cardano. Walaupun dalam jangka mediumnya, kemungkinan besar kita bisa melihat adanya koreksi dulu. Tapi harusnya untuk 6 bulan ke depan, kita akan melihat harga dengan mudah mencapai area 3 dolar tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu analisa Elliott Wave menurut saya untuk Cardano. Ini saya lebih melihat secara long term ya. Dan untuk sekarang sebenarnya saya tidak sarankan buat masuk karena ini sudah cenderung terlalu risky. Walaupun kalau dia masih bisa naik sampai 2 dolar, ini ada sekitar 40% lagi. Tapi ini sudah tidak begitu worth it ya, karena penurunannya juga bisa lumayan dalam dari sini. Jadi untuk saat ini saya cenderung lebih netral dan melihat apakah Cardano berhasil break di atas atau malah break di bawah ascending broadening wedge ini. Jadi begitu buat Cardano. Sekarang saya akan lanjutkan ke Binance Coin ya. Nah, kalau kita perhatikan buat Binance Coin ini juga lumayan menarik ya. Sebenarnya Desember kemarin saya sudah pernah buat video mengenai Binance Coin. Pada saat itu harganya masih ada di area 20-an dolar. Dan kita bisa perhatikan ini sudah naik lebih dari
10 kali lipat ya, sudah 12 kali lipat. Kemarin saya juga sudah jual di area sini, di candle biru ini ya. Setelah dia koreksi, kemudian dia mantul kembali, saya jual di area-area sini. Karena ini profitnya sudah lumayan gede ya, dan untuk saat ini saya lebih ekspektasikan wave 4 terjadi di Binance. Saya juga lagi menunggu untuk entry kembali, tapi untuk saat ini masih lumayan eksponensial, jadi saya tidak sarankan untuk masuk di area sini. Nah, untuk harga idealnya sebenarnya ada di area golden ratio. Saya akan perlahan masuk lagi di area golden ratio ini, di area 155, dan untuk target keduanya saya akan masuk di area 100. Nah, dua area ini menurut saya merupakan area yang cukup bagus buat Binance, karena kita bisa perhatikan ya, ini dia sudah gagal bertahan di area 0,382 retracement-nya. Dan kalau saya perhatikan dalam beberapa hari atau minggu ke depan, kita akan melihat lagi, retest lagi ke area 192. Nah, area ini akan menjadi area yang lumayan krusial buat Binance. Nah, kalau kita masih gagal hold di area sini, saya akan ekspektasikan harga untuk jatuh ke area 156. Tapi kalau saya perhatikan ya, dari pergerakan yang lumayan eksponensial biasanya akan dibanting minimal ke area golden ratio-nya 0,618 atau bahkan ke area 0,786. Ini yang saya perhatikan ya dalam beberapa tahun belakangan ini di kripto. Dan untuk Binance ini sebenarnya masih lumayan menarik ya buat dipantau, terutama untuk jangka panjang. Walaupun jangka pendeknya kita bisa ekspektasikan penurunan, tapi jangka panjangnya ini akan naik ya buat Binance. Untuk prediksi yang lumayan bullishnya, kemungkinan besar kita akan melihat harga mungkin ke area 600-an ya, atau area 1000. Itu masih sangat mungkin, tapi kita harus perhatikan lagi ya untuk kedepannya. Apakah secara price action atau fundamental masih lumayan mendukung atau tidak. Tapi untuk saat ini saya masih cenderung bullish, walaupun jangka pendeknya kita bisa turun ke area 150-an, tapi itu sebenarnya masih lumayan wajar ya menurut saya. Untuk Binance ini saya juga sudah katakan, saya sudah jual lumayan banyak buat Binance dan saya akan re-enter mungkin di area 100 atau 155. Karena itu merupakan area yang cukup menarik buat saya. Yap, saya kira seperti itu ya analisa buat Binance. Sekian saja video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.